bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian. Dan satu hal, kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita sehari-hari. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kuasai hamba-Mu, kiranya hikmat dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tertarik dengan kata mengenal. Jadi saudara, ayat ini menggambarkan, berbicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka kita akan menerima kuasa dan tindakan Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan bisa melihat karya Tuhan yang begitu nyata dan Dia akan bertindak memberkati kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebelum kita bahas lebih jauh tentang manfaat atau guna mengenal Tuhan, maka hari ini kita perlu mengenal ciri-ciri orang yang dapat disebut sebagai orang yang mengenal Tuhan. Ciri-cirinya saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup sembarangan. Artinya saudara, ia akan jaga prinsip moral. Ia akan jaga mulutnya dan juga ia akan jaga hidupnya. Dia tidak sembarangan. Yang kedua saudara, ciri orang yang mengenal Tuhan yang kedua, orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan menyimpan dendam. Karena orang yang mengenal Tuhan tahu bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Sehingga ia tidak perlu sakit hati, dendam, dan kecewa. Ia mulai berserah penuh kepada Tuhan. Artinya saudara, ciri orang yang mengenal Tuhan yang kedua, dia tidak menaruh dendam. Yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan khawatir atau bimbang, karena ia percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya. Bahkan ia percaya ada mukjizat, ada kuasa yang Tuhan berikan. Dan akhirnya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, yang keempat, ciri orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan putus asa. Dia tidak akan menyerah. Artinya saudara, masalah sebesar apapun, ia jalan terus
bersama Kristus. Dan inilah 4 ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Artinya orang yang selalu optimis, dan orang yang mengenal Tuhan tidak akan mengenal putus asa. Kiranya hari ini renungan firman Tuhan mengajarkan kepada kita ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kami mengenal Tuhan, kami percaya kehidupan kami tidak diwarnai dengan kekhawatiran, tidak diwarnai dengan kepahitan, sebab kami percaya bahwa mukjizat masih ada. Ketika kami mengenal Tuhan, maka hidup kami akan belajar melepas pengampunan, sebab kami percaya jikalau kami bisa mengampuni, maka berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kami bagaikan sebuah mata air yang tidak pernah kering. Kiranya firman hari ini boleh menjadikan sebuah rema di dalam kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap optimis, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.